Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Oke, selamat pagi. Kita jumpa lagi di channel Payung University. Kita masih ngebahas tentang literasi. Dan kita sekarang masuk di ruang Pocadi karena kita ketemu Aprian. Tadi kita udah mau pulang, Bang ya. 7:30, ada Juli. Kayaknya ada dia dari sana. Dia dari sana. Nah, Yan, kamu di sini udah berapa tahun, Yan? 2 tahun ini. 2 tahun ya. Terus di sini apa yang dikerjain selama ini? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka jam 9 sebenarnya. 9. Sekarang jam berapa? Setengah 9. Oh, setengah 9. Jam 9 sampai jam 4 sore. Sebelumnya mereka kumpul di perpustakaan. Oh, tadi ngumpul perpustakaan dulu. Ya, terus ke sini. Ada program-program apa setiap tahun di Pocadi ini? Kalau Pocadi sebenarnya gini ya Pak. Pocadi ini pojok baca. Kita sendiri juga yang jaga itu ada jadwalnya. Setiapnya bisa satu minggu gitu. Nah, tapi kalau program sejauh ini sih programnya masih jadi box space aja Pak. Jadi yang umum, jadi orang mau datang ya bisa di sini gitu kan. Kamu di tengah sih, sini. Kamu di tengah. Kamu kan bisa orang yang kita wawancarai, Bang ya. Ada kalanya Payung University itu wawancarin orang gitu. Enggak usah kita yang ngomong terus. Jadi ya itu. Jadi sebenarnya sih beberapa teman-teman yang inilah ya, inilah yang pakai kurikulum Merdeka itu sempat kesini gitu kan. Dia PPL-nya di salah satu sekolah yang ada di Kota Metro, dia main ke sini, dia pengen seru-seruan sama peserta didiknya. Oh ya udah, silakan. Sejauh ini sih hanya itu ya, karena yang aku lihat gitu ya, baca buku gitu. Yang baca buku nggak perlu keramaian, nggak perlu acara apa-apa, nggak perlu seremoni gitu loh. Aku rasa ya. Ya juga, Bang ya. Jadi kamu lebih senang emang kalau sepi ya? Ya sepi 1-2 orang itu emang dia cinta buku, bukan karena Festivalisasi. iya hanya untuk konsumsi media sosial ya. Hari ini kan kita sibuk memproduksi gambar dan hal-hal ritual yang untuk melengkapi itu hanya untuk pamer dan membangun identitas yang bukan realitas kita di media sosial. Aku rasa sih seperti itu. Jadi kita bukan mencitrakan kita gitu. Jadi kita lagi ngebangun sosok yang epos gitu ya, yang jauh dari kita, yang sempurna gitu, tapi ya bukan kita gitu. Jadi apa gitu. Wah, ini jadi sangat mendalam nih diskusi kita ini, Bang. Iya. Ketemu sama yang memang pembaca buku dan penyuka buku kan? Enggak, cuman nggak sengaja suka aja gitu. Iya, bukan membaca sekelas Pak Dharma dan Bang Rahmat. Merendah untuk meroket. Enggak, kalau dia emang kenyataannya seperti itu. Apa sih buku yang kamu sukai? Karena aku nggak bisa bahasa asing ya Pak ya. Aku yang paling aku sukain itu ini Pak, Game of Thrones. Tulisannya George Martin itu. Aku bacanya nangis karena ya itu emang fiksi ya. Tapi kamu ini bukan kayak Fajar kan? Bukan. Sad boy. Bukan. Keren aja menurutku. Dia yang bahas realitas sosial tapi dibumbui sama cerita-cerita
kolosal, ya, dan imajinatif, jadi hidup gitu. Kayaknya sih yang itu aku. Kalau novel-novel Indonesia apa? Novel-novel Indonesia, Eka Kurniawan. Eka Kurniawan sempat ya baca, Leila Sudori, Oh, Lela Sudari. Ayu Tami, Yang mana tuh? Yang Lela Sudari yang mana? Leila buat bercerita Pak. Laut bercerita, wah kisah-kisah ini ya, 98 ya. Di situ ada pulang. Ada pulang. Jadi teman-teman juga bisa main ke pos tadi baca buku gitu kan. Ya, Itu buku pulang memang punyanya Perpus atau punya Bang Rahmat? Perpus. Ada ya? Ada ya? Banyak buku-buku bagus. kok kaget gitu Pak? Perpusnya buku Ya, Banyak buku karena kita jarang ke Perpus. dari Perpus. Banyak buku bagus. Kita kan punya perpustakaan sendiri. Oh, iya. Kita kan punya kampung buku kan, gitu. Semalam dari tempat Bang Rahmat ya? Bapak tahu Pak kayak pernah Tahu lah Bang Rahmat cerita kok. Apa? Kamu kalau sama Bang Rahmat tuh apa? apa ya Pak? Ya nggak apa-apa Pak. Ya sharing aja gitu kan. Sharing. Tuh, kayaknya sejak kenal Bang Rahmat tahun kapan sih? Aku kenal Bang Rahmat sih. Karena di HMI pertama. Ya pertama di MI ya, basic training itu yang si beliau. Kok cerdas sekali orang ini gitu ya. Sempet marah gitu kan, tapi akhirnya sadar kan bangunan logika yang dicoba disusun Bang Rahmat bahwa dialog-dialognya ya di forum ya Apa ngajak kamu jadi ateis? dia kayak lagi seru-seruan lewat dunia sosial Oh, NDP ya, NDP. ya apa Justin Gardner ya Iya, dunia Sophie. ya dunia sosial aku sebelumnya kan baca itu loh kok ini oh iya Ya, filsafat pertama kali pasti masuknya pintu itu kan. ya kamu lihat ya dari orang Norwegia itu. Bang, kenal dia gimana tuh Bang? Saya Bosan nggak ngeliat dia ke rumah terus? enggak. Kalau yang paling jeleknya itu dia banyak minta maafnya tuh. Bang, maaf ya pulang. Bang, maaf buat kopi. Ini kok kayaknya banyak bener dosa orang ini. Maaf terus. Kayaknya HMI nggak kayak gitu kan, gitu kan? Dia kayak agak greget gitu. Sekali-kali pengen ngelawan, gitu, ngebantah ya kan. Apa karena sering dimarah-marah dia, Bang? Nggak tahu. Nanti kan harus tanya ke dia kan. Jadi kenal Afrian itu, dan yang bertahan itu kan sebenarnya memang orang yang satu hobi ya. Rata-rata mungkin di mana ya, merawat. Banyak orang cara merawat pertemanannya itu kan karena sehobi. Makanya banyak komunitas itu dibangun, dibentuk atau didirikan itu berdasarkan hobi yang sama. Ya mungkin kita karena suka buku, saya juga kan ketemu Mas Dharma awal karena dari tulisan saling Mas Dharma lah yang nyari, bukan sering cari ya. Mas Aku cari Bang Rahmat juga tuh. Tahu Mas Dharma kan memang senang nyari orang yang menginspirasi. apa? Makanya satu frame lah ya. Satu frame kebetulan suka nulis apa-apa. Gitu. Nah akhirnya kita terkoneksi dengan kawan-kawan yang sehobi itu kan. Nah karena Afrian, saya juga nggak tahu apakah ada nanahan yang sehobi sama saya. Karena waktu itu sempat mencari ya karena saya punya ekspektasi yang mungkin terlalu tinggi gambaran saya sebagai aktivis, atau saya paksa harus kayak saya, maka saya banyak kecewa kan. Nah, itu juga mungkin kesalahan saya, seolah-olah orang itu harus seperti yang saya pikirkan kan juga nggak bisa. Tapi lama-lama juga kan terbentuk, ketemu Afrian, ketemu Dimas, ketemu yang lain-lain yang konsen mereka mungkin hari ini lebih banyak baca buku karya-karya sastra. Tapi begitu kalau sama Priannya kan begitu saya dapat buku dan saya tertarik, saya share karena saya butuh teman ngobrol kan. Saya suka soal masalah digital, maka saya share. Saya suka soal big data, saya cerita. Atau aku mau baca, aku udah minta. Dia udah bawa gitu kan. Jadi saya punya kecenderungan, oh ini lagi minat desain gitu. Saya taunya ditumpuk di rumah Afrian semua. Beberapa buku sains gitu ya. Kamu ambil dari perpustakaan?
Enggak dari perpustakaan saya. Lah perpustakaan sini nggak update tak bukunya? Nah, kalau itu tanya bidangnya apa? Ada. Enggak, ini bukan untuk menjelek-jelekan perpustakaan. Iya, iya. Kamu jujur aja, ini buku di perpustakaan update nggak? Kalau update ya Pak ya. Cuman Yang kamu cari nggak ada. Iya. ya kan kayak Halus dia. kayak cinta gitu ya Pak. Kan kita nggak mungkin dong milih ribuan Perempuan. yang ada, gitu. Kita pilih satu yang buat kita tertarik dan nyaman gitu. Mungkin itu juga sama kayak itu juga buku ya. Ini kan banyak buku gitu kan. Tapi ya buat apa? Kita baca semuanya, kita pilih semuanya. Kan kita harus menjaga kualitas kita juga, Pak. Kalau aku rasa, kalau tulisan-tulisan itu yang kita baca. Kalau buku ya semua orang bisa buat buku. Buat tulisan yang konstruktif itu kan hanya orang-orang Tertentu. yang mau melakukannya gitu, Pak. Kadang kan kita mau buat buku gitu kan, tapi nulis kopas dari internet kan. Oknum-oknum dosen banyak kayak Itu gitu. teman-temanmu juga. Kalau disuruh bikin makalah malah nge-paste internet. Kalau saya prasyaratnya kecil, saya tidak pernah nyuruh orang bikin makalah. Karena dia akan copy paste internet. Oh, iya. Saya minta dia nulis koran. Goblok dia kalau dia buku internet. Iya. Dan kalau sampai koran memasukkan tulisan internet kan berarti redakturnya emang Iya. kocok lagi itu kan gitu. Nah saya pikir kalau itu saya udah selesai lah. Bahkan kalau orang bisa nulis opini di koran saya kasih duit. Sampai sekarang kan adik-adikmu di SI kan nggak banyak yang bisa. Bukan nggak banyak, nggak ada gitu kan. Balik baru duit kan gitu. Oh, tapi gimana Pak? Apa tujuannya kan malah tadi gitu. Iya apa tanya nggak apa? Tujuannya kan selama ini gitu kan progresnya kan naik ya, Mas. Nggak, malah makin buruk. Malah makin Literasi dalam arti menulis makin buruk. tapi kuantitas mahasiswanya kan makin banyak. Makin banyak. Ini kan semakin banyak varian kita bisa milih gitu kan. Nggak beda. Sekarang zaman milenial ini zaman video. Jadi saya juga sama Bang Rama tadi. Saya dulu memaksa orang untuk bisa nulis seperti saya di koran misalnya. Bahkan dia dapat duit dari koran, saya tambahin 200.000. Saya sampaikan ke teman saya si Saiful Anwar di PMD itu kasih juga 200.000. Ya 600.000 Bang, kalau dia tulis di lampu pos. Tapi nggak berlaku buat saya ya. Mahasiswa Bang, mahasiswa. Nah sampai hari ini nggak terjadi gitu. Nah ternyata juga kesalahan saya adalah oh ya zaman berubah. Anak-anak itu nggak ngebaca buku seperti kita baca buku. Dulu kan kita nggak terpapar internet, kita terpapar buku kan gitu. Nah, sekarang anak-anak juga lebih nggak mau panjang-panjang. Anak-anak sekarang nggak mau panjang-panjang ngobrol yang kayak kita gini, nggak dia pengennya bikin video 15 detik FYP di TikTok gitu. Nah, kita fokus kita. Jadi setelah kamu baca buku itu apa yang kamu rasakan gitu? Iya, dapat ini aja Pak. Gimana ya Pak? Dapat oh iya sudut pandang baru ya. Tapi itu keras kelihatan kedengarannya Klise. serius banget. Oh, iya, iya, iya. Serius banget. Padahal kan orangnya nggak orang serius gitu. Ya dapat kayak oh iya sudut pandang baru lagi. Apa cara bersikap. Sebenarnya kan itu sih Pak tujuan pendidikan ya. Memperbaiki laku aja Pak di dunia ini gitu. Banyak orang kan yang menempuh pendidikan tapi perilaku seolah tidak berpendidikan gitu. Sebenarnya ciri intelektual itu pertama skeptis ya. Dia tidak mau menerima sesuatu begitu saja. Dia bertanya, dia menganalisis, dia mencoba untuk menolak hal-hal yang umumnya orang pahami. Itu ciri-ciri intelektual itu skeptis ya. Terus kemudian puncaknya critical thinking. Dia berpikir kritis. Nah kamu ngebaca itu ada nggak rasa itu gitu? Enggak Pak, kalau aku malah kebalikannya Pak. Gimana? Bukan menolak semuanya, aku terima semuanya malah. Gitu. Enggak Pak. Mungkin ya itu karena aku bukan. Tapi gini lah, kan saya yakin nggak orang yang banyak membaca itu
pasti dia melihat sesuatu di dinasmu itu nih ya. Ini nggak bener. Cuman pertanyaannya adalah apakah itu kamu utarakan atau tidak, itu persoalan lain. Iya. Tapi pasti orang yang banyak membaca itu ada kejanggalan, dia pasti berpikir, Iya. Betul, Pak. ya kan? Ini kayaknya nggak bener nih. Iya. Cuman kan ngapain kamu utarakan kan? Banyak sebenarnya orang di kota ini tuh pinter-pinter banyak, tapi banyak yang juga memilih diam. Aku ya sempet ya dapat banyak petua dari Bang Ahmad gitu kan ya. Ketua. Ya kan ya apa ya kan aku harus nanya teman-teman Bang Rahmat yang ini ya yang ada di kepemerintahan gitu. Bang, kenapa kok si X. temen abang yang angkatan abang gitu kan, angkatan abang si X si Y gitu kan, dan gua kok dia enggan bersuara, bagaimana perasaan dia, konflik batinnya gitu. Ya sebenarnya dia diem aja, dia lagi banyak berkecamuk gitu ya, apa-apa yang ada di dalam dirinya gitu. Aku ngerasa ya seperti itu gitu kan, dalam hal kecil keseharian. Kan tugasnya kan memang nggak berat ya Kak. Apa yang sedang menceritakan dirinya, bukan angkatan saya. Lagi nggak berat ini Pak. Tugasnya buka, bersih-bersih, duduk jaga kalau ada yang datang gitu kan. Kalau nggak ada, berdoa supaya kota ini suka datang untuk baca buku gitu. Kan upaya besarnya cuma doa lah hari ini gitu. Jadi Doain orang-orang. iya, doain orang-orang supaya ya seru loh baca buku gitu kan. Walaupun ya bukunya selera masing, kalau buku kan kembali ke selera masing. Itu konflik batinnya ya seperti itu. Kita ramai-ramai buka buku, foto buku dan sebagainya, dan itu hanya untuk memenuhi hasrat kita gitu ya di media sosial. Jadi dia tidak benar-benar mau baca buku dalam arti untuk menikmatinya. Iya betul. Seperti saat dahaga dia minum sendirian, nggak ketahuan orang gitu enggak. Tapi ternyata dia pamer minuman itu karena dia sebenarnya nggak haus, tapi dia sedang pamer, saya minum Coca-Cola, saya